wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Yang kami hormati Bunda Ustazah Hajah Sri Maskufah, yang kami hormati Ibu Tia dan seluruh jamaah pengajian Nurul Nisa yang dimuliakan Allah. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada sore yang bahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk bertolak ilmi semata-mata hanya mencari ridho dan mahfirah Allah. Tak lupa salam dan sholawat selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat yang kita nantikan syafaat beliau sampai di hari yaumul kiamat. Saya akan bacakan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dilanjutkan tausiah, doa dan penutup. Sebelum acara dimulai, marilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Ibu Yen dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuwaqsukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman. Terima kasih banyak Ibu yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang mendengarkan mendapat pahala dan yang membaca mendapat pahala. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah inti yang akan disampaikan oleh Ustazah Bunda Hajah Sri Maskufah.
Kepada yang terhormat Ustazah Bunda Sri Mas Gofar dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikannya. Kajian pada kesempatan kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Shadaqallahul adzim. Al-ayah yang insya Allah tema kita kali ini adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Walaupun cobaan, rintangan, tantangan di sekeliling kita itu banyak sekali, wabil khusus adalah anak-anak, harta pasangan kita. Jamaah Majelis Taklim Nurun Nisa Ketilen Timur Semarang yang dirahmati Allah. Semoga yang hadir saat ini selalu mendapatkan ridhonya Allah, selalu mendapatkan perlindungannya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada Nabiullah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, kata Rasulullah, barang siapa hidupnya ingin selamat dunia akhirat, ikutilah wasiatku, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga Majelis Taklim Nurun Nisa dimudahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, mari kita simak. Tema kita adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Itu kayak apa? Namun sebelumnya mari kita simak cobaan-cobaan hidup di dalam kehidupan kita hari-hari. Mayoritas para ibu-ibu yang membuat suka marah itu anak-anak atau kerjaan. Anak-anak atau kerjaan atau malah suami. Anak-anak bikin sewot ya, anak-anak bikin jengkel, stres. Justru anak itu penyejuk hati. Capek ketemu anak, capeknya hilang. Bukan seperti itu. Nah, kalau perbanyak istighfar ya, astagfirullahaladzim. Mari kita simak. Sebelum membahas cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah, kita bahas dulu cobaan-cobaan hidup yang kita alami. Cobaan hidup tertera di dalam Al-Quran 64 At-Taghabun ayat yang ke-15. Itu Allah memerintahkan innama amwalukum. Bentuk cobaan hidup yang pertama adalah harta. Harta yang ketika ibu ngelola harta, merawat harta, gak ada habisnya. Betul? Hari ini kadang saya berpikir, hari ini aku nyapu,
Jika nyapunya sekali terus manfaatnya bersih 1 bulan, ada nggak ya? Menghayal namanya. Yang namanya nyapu hari ini manfaatnya hari ini. Kamu masalah besok dikotorin atau nggak sengaja. Jujur, anak kecil, cucu-cucu kita itu sengaja motorin rumah kita atau memang dunianya anak-anak? Dunianya anak-anaknya gitu, berantakan. Ya sudahlah, yang penting anak-anak senang. Daripada jenengan ditani, ayo ditani, galak. Ntar kalau galak, cucunya nggak mau main ke rumahnya mbaknya. Aku nggak mau main ke mbak galak. Kata galak itu positif atau negatif? Galak itu bahasa Indonesianya apa ya? Sangar itu Jawa, sangar. Galak itu Jawa. Galak itu bahasa Indonesianya apa? Galak. Galak itu pokoknya dipahami ya. Galak itu kejam. Sekejap. Ya. Kembali lagi, cobaan hidup secara kehidupan hari-hari itu adalah amwalukum, materi, kerjaan, harta. Cobaan yang kedua adalah wa auladukum, anak. Jadi kalau disimpulkan di dalam kehidupan hari-hari, ada kerjaan rumah, ada harta, ada anak, itu pasti cobaan itu ada yang enak, ada yang tidak enak. Boleh buka ya Al-Qur'annya, cobaan hidup itu ada enak dan tidak enak. Surat 21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Al-ayat. Sebab yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menyebutkan di dalam surat 21 itu adalah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Isi yang pertama Allah menyebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bergerak, yang bernyawa itu sudah Allah takdirkan kematiannya. Tapi sebelum datang kematian kita diuji oleh Allah. Maka nyuwun sewu jamaah majelis taklim hidup ini nunggu apa? Kita hidup itu nunggu apa? Benar. Nunggu sholat lah. Nunggu sholat. Hidup itu panggilan Allah ada 3. Adzan, ya. Adzan itu berarti panggilan sholat. Setelah panggilan sholat adzan, haji itu juga panggilan. Baru panggilan yang terakhir maut, kematian. Berarti hidup ini karena ibu masih hidup nunggu sholat. Sekarang mereka tak tanya, apakah ibu setiap dengar adzan langsung sholat? Atau sandini lek masak, sandini lek nyapu, sandini apalagi ini tadi asalnya jam 3:04. Panjenengan kalau tadi asar Allahu Akbar, ambil anduk mandi atau ambil wudhu sholat. Berarti lain waktu mandinya sebelum adzan. Ketika adzan selesai, jenengan sudah mandi tinggal sholat. Itu namanya hidup menunggu
sholat. Dikhawatirkan kalau ibu hidupnya sebelum jenengan sholat sudah disolati. Oh, disolati nih alias semua manusia itu calon. Oke. Allah sudah mentakdirkan, cuma Allah gak kasih tahu kita ini kapan dipanggil Allah. Kapan, Bu? Jamaah Nurul Insa dipanggil Allah kapan? Kalau sudah siap? Kita siap, gak siap? Ya harus siap. Cuma korek beneran sangkuni belum cukup. Oke. Isi yang kedua ayat tadi surat Al-Anbiya ayat 35. Isi yang kedua, sebelum datang kematian Allah memuji dua hal. Wa nabluukum min syarri. Allah memuji sesuatu yang tidak enak. Ibu ketika diuji oleh Allah sesuatu yang tidak enak, nyuwun sewu jujur Bu, kalau ibu dapat kabar tidak enak, ucapan ibu apa? Ibu harus kematian. Kabar nggak enak, astagfirullahaladzim. Kalau kabar nggak enak bisa subhanallah. Kalau kabar enak bisa alhamdulillah, bisa masya Allah. Itu tergantung kita. Ketika kita dipanggil oleh Allah dan mendengar apa, maka sesuatu yang tidak enak belum tentu di mata kita. Maksudnya di mata Allah mungkin itu sudah Allah takdirkan. Makanya ibu disuruh sabar. Ibu diperintahkan sabar menghadapi kehidupan tidak enak. Yang cobaan hidup itu adalah Allah menyebutkan wal khair, sesuatu yang enak, sesuatu yang enak. Jadi semua yang enak ibu diperintahkan disuruh sabar. Bentuknya sabar ada 3. 1, sabar dalam menjalankan perintah. Kita semua yang hadir di sini majelis taklim Nurul Nisa diperintahkan sabar menjalankan perintah apapun. Salah satu contoh, jujur yang hadir di sini, apakah ibu sholat subuh dan asar sudah tepat waktu, azan terus sholat? Belum. Pada insya Allah. Ibu nek sing belum nek kelingan apa kelingan ya, nek kelingan dia sholat awal waktu, nek gak kelingan dia sambini ngono ya. Tapi betul kondisi. Jadi kita berusaha kondisi, ya Allah imanku semoga naik terus. Sabar yang kedua, ibu diperintahkan sabar yang kedua adalah sabar dalam menjauhi larangan. Tadi menjalankan perintah, terus sabar menjauhi larangan. Nyuwun sewu, ibu apakah masih suka marah? Astagfirullah. Ada hadisnya, la taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu, jika marah bagimu astagfirullahaladzim. Yo ngerti lho nek marah itu neraka lho. Dan apa? Sebetulnya marah itu seneng apa kerucut? Kerucut itu keceplos. Jujur Bu, jamaah Nurul Nisa Ketilen Timur Semarang, marah itu suka atau keceplos? Enggak niat. Berarti enggak niat marah. Tahu-tahu keceplos. Berarti jenengan ketika keceplos sadar enggak? Berarti jenengan koma ya. Loh kan enggak sadar. Orang kalau nggak sadar tempatnya di mana? Di ICU. ICU itu ruangan khusus atau ruangan biasa? Khusus. Kalau sudah lama di ICU terus diyasinkan. Terus untuk kabar inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Pengumuman masjid telah meninggal karena usia 35. Sopo kuwi kok seno? Loro apa? Kan gitu ya. Tapi kalau usia 70, wajar kan ya 70. 70 udah tua, udah kawayai. Tapi nek 35, ya Allah ki loro kan gitu ya. Masih muda. Terus kasihan anak-anaknya, kasihan pasangannya, gitu kan? Kesannya kematian itu nunggu tua. Tapi orang tua pasti ibu ya harus mengerjakan. Oke, sabar yang ketiga, sabar dalam takdirnya Allah, kodok dan koda. Ibu diperintahkan sabar dalam takdirnya Allah. Makanya ibu nanti gimana cara supaya dicintai Allah nanti ada. Ibu diperintahkan sabar menerima takdirnya Allah. Contoh yang hadir di sini, ibu diciptakan menjadi wanita, menjadi ibu. Ikhlas? Apakah pernah nanya kenapa kok aku wanita? Pernah nanya? Pernah. Kenapa aku kok wanita? Enak laki-laki ya. Kesana kemari. Kenapa aku wanita? Wanita harus mengadu, wanita harus melalui, wanita harus merawat anak. Pernah nanya? Terus jawabannya apa? Jawabannya belum tahu. Itu pasrah apa yang Allah takdirkan. Itu namanya sabar. Makanya kita diperintahkan menghadapi 3 sabar ini perlu kekuatan doa. Doa sabar tertera di dalam surat 3 Ali Imran ayat yang ke 147. Allah menyebutkan Rabbana ghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Terus Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Ini bentuk solusi doa sabar yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Minta sama Allah, Rabbana ghfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Dosa kakean ngomong alias marah-marah, dosa kakean kerasani, dosa kakean prasangka buruk, dosa suka cari-cari kejelekan orang lain. Semuanya dosa ini mayoritas wanita. Jowo nih wanita, singkatan nih wanita sukanya bantah. Apakah jenengan masih suka bantah sama suaminya? Masih. Buat tekan-tekan minta maaf ya, minta maaf sama bapaknya ya. Pak, pangapunten nih, nek ono salahe oke. Bapaknya mungkin juga gitu. Oh biasanya rak kok minta maaf, ini tahu-tahu kok minta maaf. Wong apik sing dadak kuwi biasane pendek umure. Apik wong apik dadak kuwi biasanya pendek umurnya. Firasat. Kayak kowe iki piye wis Bu, wis koyo biasane wae. Bapaknya wedi. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami dzunubana, dosa-dosa kami. Semua dosa sing jenengan lakukan. Itu insyaallah nek jenengan minimal istighfar astagfirullahaladzim itu diampuni. Jujur Ibu, sekarang saya tanya, ketika panjenengan marah itu istighfar dulu atau marah dulu? Loh, diwali istighfar dulu baru marah bisa enggak? Lebih ngono toh. Ya kan sudah marah, ya memang harus gitu.
Sekarang nanti pulang istighfar dulu baru marah, bisa nggak? Nyopet ya, mulai hari ini detik ini pulang astagfirullah, walaupun istighfar kenceng, astagfirullahaladzim, bocahnya sepaju bener-bener bocahnya sepaju kan maksudnya tinta yang ini boleh beli kalau ya itu dosa bu. Astagfirullah. Fi amrina, Allah menyebutkan ya Allah, dunubana, dosa-dosa kita minta sama Allah dari urusan-urusan kami. Allah berikan hujan, insya Allah doanya dijawab. Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Jadi ibu minta sama Allah dunubana wa israfana dari urusan kami, urusan ibu hari-hari banyak sekali. Bangun tidur, yang ibu kerjain apa? Tergantung mau tidur, bangunnya mau tidur jam subuh atau tidur yang siang. Ibu biasa tidur siang. Dan telepon sekolah, walaupun cuma setengah jam, tidurkan ibu sebentar, itu bikin awet muda. Tidur siang ibu walaupun cuma seperempat jam, setengah jam, tidurkan bu. Itu bikin ini loh, saraf-saraf yang tegang dari mulai jam 3 kita tadi bangun tahajud, terus zuhur. Kalau Rasulullah tidurnya sebelum zuhur, namanya tidurnya tidur haulillah, terus zuhur bangun. Tidur sunnah, karena itu mengistirahatkan. Nah awal dewi daripada kok zuhur 12 sholat zuhur, istirahatkan sebentar. Itu bikin relax semua otot-otot yang kenceng. Makanya awet muda. Dari bapak-bapak kan wajib kerja ya, kan anak istirahatnya jam 12 sampai jam 1 itu istirahat gak? Istirahat. Biasanya kalau yang istirahat kayak gitu, kalau bapak-bapak dimanfaatkan. Sholat dulu, mungkin butuh makan, cuma seperempat lah, istirahat sebentar. Oke. Minta sama Allah semua urusannya ya Allah. Allah wasabbis agata mana, tolongkan pendirian. Surah tolong dalam kehidupan kita hari-hari. Oke, itu tentang sabar. Sekarang bagaimana caranya? Cara mendekatkan diri kepada Allah tertera di dalam hadis arba'in, hadis yang ke-36, hadis arba'in ya. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah memohonkan perang dengannya. Tidak ada kabarnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil fardu, perkara-perkara sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul, dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya akan aku lindungi. Riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari, hadis arba'in yang ke-38, cara supaya mendekatkan diri kepada Allah, cara
mendekatkan diri pada Allah dalam rangka supaya nanti dicintai Allah. Di sini ada dua cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama adalah menjalankan amalan-amalan yang sudah diwajibkan Allah. Contoh, sholat apa hukumnya, Bu? Wajib. Apa artinya wajib? Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Puasa yang wajib puasa apa, Bu? Ramadan. Apakah yang hadir di sini majelis taklim Nurun Nisa masih punya utang Ramadan kemarin? Ayo, yang belum lunas sono. Sebentar lagi insya Allah tanggal 10 Maret sudah Ramadan. Semoga yang hadir ditemukan ketemu Ramadan. Makanya doa Rajab dibaca ya Bu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, beri berkah, beri untung, beri berkah, beri untung di bulan Rajab ini, Rajab wa Sya'ban di bulan Sya'ban bulan depannya, wa balikna Ramadan, dan sampai dipertemukan bulan Ramadan. Jujur, apa ibu nyawanya udah dijamin ketemu Ramadan tanggal 10 Maret besok? Belum tahu. Kita gak ada yang tahu. Minta aja sama Allah. Gimana caranya? Cara supaya mendekatkan diri kepada Allah yang nomor satu, menjalankan amalan-amalan yang diwajibkan Allah. Salah satunya tadi sholat. Kenapa kok sholat, Bu? Utama karena sholat adalah tujuan daripada sholat. Ada di surat, kita baca, ada di surat 49 ayat yang ke-40. Ayat yang ke Al-Hujurat, sebentar, Al-Hujurat 49 betul ya? Surat 49 ayatnya 49 Al-Hujurat, ambil ayat apa ya? Nomor agak tidak paling. Surat Al-Hujurat, surat 29 Al-Ankabut. Isinya gak muncul. Ayat yang ke-45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Betul. Bacalah kitab Al-Quran yang diwajibkan kepada Muhammad dan laksanakan sholat sesungguhnya. Setelah itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah sangat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita bahas surat 29 Al-Ankabut ayat 45. Ini tujuan daripada sholat. Kenapa kok yang diwajibkan oleh Allah itu sholat? Ini alasannya. Sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan daripada sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya keji dan munkar itu perbuatan yang jahat-jahat itu kita bisa mencegahnya. Contoh, di bar sholat kok ngerasani, sholatnya pahala, ngerasaninya terus. Sholat di masjid mulai ngerasani, tekan kira-kira pahalanya gimana? Hilang. Muspro, mubadir. Berarti nek di bar sholat ojo ngrasani.
Ngomong boleh, ojo ngomong ke wong liya, tapi membicarakan urusan kita. Wanita itu biasanya jarang urusan kita. Bu, ngerti gak anak ibu? Orang lain kan? Bukan anakku gitu bu, saya ngomong sukanya. Tapi kan kita bahas, terus yang ngajak ngomong, yo bu, nek anakku udah ngomong, yo ini, ngono ini, berarti kan urusan diri-diri. Orang ini, bener bu, itu kalau anak ibu kaya loh, malah nyebutin wong liya. Itu berarti orang lain tadi salahnya satu, kita ngambil empat. Makanya orang yang suka ngerasani itu banyak dosanya. Astagfirullah. Jadi sholat itu harus bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dan semakin baik. Kenapa? Alasannya di sini. Waladzikrullahi akbar. Sholat itu pahalanya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Contoh, masak ibadah nggak bu? Ibadah. Nyuci ngepel ibadah nggak bu? Ibadah. Tapi nek ono panggilan Allah, Allahu Akbar, dahulukan. Mulai detik ini ya bu ya. Kita nggak ada yang tahu bu. Kapan dipanggil Allah kita nggak ada yang tahu. Oke, itu sholat. Oke, saya kasih alasan lagi. Sholat itu tujuannya tadi bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan sholat itu bisa kita minta tolong sama Allah. Sholat manfaatnya adalah bisa cara untuk minta tolong sama Allah. Surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini sholat bisa minta tolong sama Allah. Kenapa bu? Karena setelah sholat doanya ijabah. Apa artinya sholat? Halo, majelis taklim Nurun Nisa Ketilan Timur Semarang. Apa artinya sholat? Doa. Sholat itu adalah doa. Jenengan jadi ijabah doanya. Maka minta tolong sama Allah. Di dalam surat Al-Baqarah 153 ada dua. Minta tolong sama Allah yang pertama sabar. Arti sabar, senang ingat Allah, alhamdulillah. Sedih ingat Allah, astagfirullah. Sudahkah seperti itu? Setelah sabar baru minta tolong sama Allah. Yang kedua adalah sholat itu berdoa. Sujud syukur saking senengnya langsung sujud syukur, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sujud, maksudnya sholat syukur nikmat, diberi kenikmatan. Masya Allah. Contoh, apakah ibu sudah pernah melihat uang yang miliaran? Terus terang, belum, aku belum. Kira-kira miliar, 1 miliar itu berapa nol? Berapa nol? Banyak dong. Banyak kan? 1 miliar itu nolnya 9. Nek 1 juta berapa nol? Nah, berarti nek gue mau nek 1 miliar berapa juta? 1000 juta. Bayangin bisa gak bu? Coba bayangin ya Allah nulis 9. Kira-kira nek aku untuk duit 1 miliar ki bopo ya bu? Oke. Lagi semua Nurun Nisa sedekah alhamdulillah. Allah ya Rabbi, beneran. Beneran. Jadi ini hujan-hujan ijabah ya Allah. Kalau aku dapat 1 semua pengajian jamaah Nurun Nisa. Tok piro kecipratane yo ngono ya.
Atau berangkat haji bareng-bareng. Allah ya Rabbi, amin. Nah, haji susah karena butuh daftar. Siapa tahu haji furoda itu yang bayar 200 kok 500 kok 600 ya entek ya. Ya nek furoda wong siji 500 wong loro engko nek amin. Ya Allah, kapan kuwi rezeki nomplok ya Allah. Allah kasih rezeki kita sehat walafiat, alhamdulillah. Orang banyak uang tapi nggak sehat, nikmat nggak ada. Makan enak nggak enak. Makanya awake dhewe mikir ada duit teman tuku nasi pecel wis enake ya Allah. Tempe gembus, masya Allah. Tapi mau sing sehat makanya sate, bistik, ning pahit. Makanya jenengan nek lagi loro ditukokke sing enak, nek lagi sehat ndak ditukokke soalnya sehat nek entek-entek apalagi ditukokke enak. Mau sehat nek entek apalagi nek ditukokke enak. Sansa yang entek-entek ki. Oke, kembali lagi tentang sholat. Itu adalah cara supaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik itu sholat yang wajib, yang itu tadi yang wajib ya, terus puasa yang wajib yang Allah perintahkan itu kayak zakat, kalau itu sudah masuk nisab zakat itu wajib. Dalam rangka apa? Cara mendekatkan diri sama Allah itu tadi amalan semua yang wajib, sholat, puasa, zakat, haji, bagian mampu. Karena haji ini mampu. Kamu pun kita nggak mampu kalau diundang, Allah mampukan. Ini saya dulu Bu, ketika saya masih di Semarang pertama kali tahun 92. Ibu di mana? Sudah di Semarang. Umur berapa? Belum lahir. Oh belum lahir Bu. Belum lahir. Emang lahir tahun berapa? 90 lahir, 96 berarti belum proses ya. Itu saya hanya ya Allah, kalau aku sudah dapat tempat tinggal, berarti kan rumah, berikan hadiah ulang tahunku sebelum umur 40, maksimal umur 40 ke Baitullah. Minta sama Allah Bu. Padahal saya itu juga gak ada, maksudnya rek-rekan Ingo dan gue pergi haji sing iki gak ada. Hanya cuman yang penting aku sudah punya rumah, gak ngontrak gitu loh Bu. Berarti kan yang penting gitu aja. Aku ya Allah sebelum umur 40 aku dipanggil ke Baitullah. Hanya minta di waktu sholat doang. Allah mudahkan. Cuma aku udah nabung Bu. Saat dulu ini duit 5.000. Aku udah dulu kok 5.000 masih. Uang itu masih tajir ya. Pokoknya misalkan uang dapur, uang sisa belanja, tak kumpulin, nanti kalau sudah 1 bulan tak tabung. Cuma gitu doang Bu. Allah ijabahin. Kenapa? Yakin. Haji adalah panggilan Allah, kekuatan kita doa. Ikhtiar doa Bu, doa sambil cuma nyemplungin berapa nih sekarang mungkin 5.000 gitu kali ya. 5.000 dikaliin setahun, dikaliin 2 tahun berapa Bu? 5.000 setiap hari. Ya wis 10.000 setiap hari. Setahun. Berarti 3.600.000. Kan lumayan. Oh, aku kok belum di motor, belum di motor. Aku kok belum. 3.600.000. Itu kan berarti tanpa disadari sisa-sisa Bu. Lah kalau Ustazah mau sisa aja gak ada. Terus gimana cari sisanya? Kurangi jatah makannya, dikurangi. Nah terus pilih jatah makan. Puasa, betul. Ini mumpung bulan Rajab. Puasa Pak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Pas hari ini puasa, uangnya ditabung.
Masih semasak, yuk belanja. Gitu seterusnya. Bismillah Bu. Insya Allah karena Allah itu melihat ikhtiarnya. Jadi Allah itu melihat ikhtiar seseorang, bukan hasil seseorang. Oke. Sekarang kita lanjut cara mendekatkan diri kepada Allah yang kedua, yaitu menjalankan semua amalan-amalan yang disunnahkan Allah. Kita bahas semua amalan-amalan yang disunnahkan Allah. Contoh puasa. Puasa yang disunnahkan Allah itu ini Bu, kebetulan tengah bulan. Hari ini pas Ayyamul Bid, hari pertama. Ini baru tanggal 13. Puasa tengah bulan itu sunnah. Apa artinya sunnah? Dikerjakan dapat pahala, gak apa-apa. Jadi kalau hari ini Ibu belum puasa, terus besok niat puasa, satunya dapat 10. Kalau cuma satu boleh. Karena puasa Ayyamul Bid tengah bulan 3 hari itu sunnah. Maksudnya, kok ada orang yang bilang gini, kalau aku gak bisa hikam, dia gak usah sekalian. Kok pelit amat? Allah aja boleh kok. Kalau nggak bisa 3 karena hari ini itu Kamis, besok kan kok hari ini Kamis? Benar kan? Iya. Besok kan Jumat, Ibu kan nggak meniati hari Jumat, niatnya kan meniatkannya nawaitunya puasanya Ayyamul Bid, artinya Ayyamul Bid puasa tengah bulan, bukan mengawali puasa hari Jumat. Kalau besok aku pergi hari Sabtu ya nggak apa-apa, dapat 1, dapat 10. Hari ini Kamis, yang tidak tahu ini tengah bulan diniati Kamis dapat 1 doang. Itu bedanya kalau kita tahu ilmunya. Puasa tengah bulan, puasa Senin Kamis, puasa Daud itu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Nyuwun sewu, puasa apakah yang ada sunat tanggal 1 sampai 10 hari? Puasa apa itu? Sunnahnya adalah puasa Dzulhijjah. Rejab itu disuruh memperbanyak puasa, memperbanyak. Nek jenengan urusan puasa, ridallah wa ridazau. Ridhonya Allah diletakkan di pasangane panjenengan. Nek jenengan urusan puasa harus seizin suami. Nek nikah gak dapat pahala. Itu amalan sunnah puasa. Sekarang amalan sunnah sholat. Nyuwun sewu, derajat setelah sholat nyuwun sewu, setelah jenengan sholat wajib itu ada sholat, yang sholat itu Masya Allah mengiringi sholat wajib, namanya sholat apakah itu? Rawatib. Arti rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Jangan hanya sholat sunnah sebelum sholat wajib, enggak, itu salah, karena ada sesudah. Contoh, subuh itu sholat rawatibnya kapan? Sebelum sholat subuh, berarti masuk adzan ya. Kalau sebelum adzan itu masuk tahajud. Ini sholat masih adzan dulu baru rawatib. Oke. Sekarang rawatibnya zuhur itu di mana? Sebelum dan sesudah, boleh 2, boleh 4. Kalau asar rawatibnya di mana? Sebelum, itu namanya ghairu muakkad, artinya sholat sunnah yang kurang kuat tapi Rasulullah mengerjakan. Ya, ketika Rasulullah mengerjakan tapi tidak mengajak yang lain, itu ghairu muakkad. Kalau muakkad, Rasulullah ngajak, ayo sholat rawatib, ayo. Itu berarti yang kuat. Lanjut, maghrib mana? Sebelum dan sesudah. Maghrib ini juga ghairu muakkad dengan syarat sudah masuk adzan. Sholat sunnah setelah asyar tidak boleh. Sholat sunnah setelah subuh tidak boleh. Itu kenapa kok dilarang? Kenapa Bu? Kenapa kok
sholat sunnah setelah subuh dan setelah asar nggak boleh, haram hukumnya. Kenapa? Karena pergantian apa? Bukan, karena pergantian malaikat kan pas sholat asarnya, pas azan. Ini setelah sholat asar, setelah sholat subuh. Kenapa nggak ada sholat sunnah? Malah dihukumin haram oleh Allah. Kenapa? Karena Diam semua. Karena munculnya matahari dan tenggelamnya matahari itu nggak boleh, dikhawatirkan menyembah matahari saja kok nyembah berhala. Nyembah matahari, aku bilang bulan. Menyembah matahari, kecuali kalau sholatnya, kalau memang itu ada sholat mayit. Kalau mayit kapan saja, mayit kapan saja, karena haknya mayit cuma dua, disolati, cepat dimakan, nggak usah diintepi. Kalau di sini ketika meninggal, adakah pemakaman malam? Di sini ada. Haknya mayit itu, Bu. Karena kalau sudah meninggal itu banyak yang menyolati dan cepat dimakan. Maksudnya biar tidak berdimalamkan sampai pagi. Contoh, meninggal jam 11, berarti kan wis waktu siang nih. Terus cepat pemakaman, gali kuburnya dan bla 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 bla. Qadarullah. Kalau orang menggali kubur itu, kalau ada orang meninggal, lihat kuburnya itu ada tanah yang sudah merekah. Apa ya? Maksudnya kalau ada orang meninggal terus si gali kubur itu lihat tanah, kok itu sudah ada apa ya? Kayak Jawa meletak itu loh, Bu. Pecah-pecah gitu loh, Bu. Itu nanti kayak diduduk gampang banget. Apa? Neraka. Oh, mereka itu neraka. Kok bahasanya neraka sih? Meletak lah ya, pula meletak itu loh, Bu. Oh sami neraka. Wis pokoknya merekah gitu loh, Bu. Kalau didudukin nanti mudah. Makanya kalau memang sudah selesai pemakaman, maksudnya galinya itu cepat dimakan, Bu. Karena apa? Dapat nikmatnya nanti. Dapat nikmat kuburnya karena itu sudah dipanggilnya. Tapi mayoritas qadarullah. Biasanya yang merekah ngono adalah iki mau nih bae nek ning sami kumpul keluarga gitu loh, Bu. Tanpa disadari. Apakah di sini sudah terbentuk seperti itu? Kini makam muslim, kini non muslim gitu. Yang ngatur siapa? Sudah dari desa itu. Karena sekarang itu pemakaman kalau nggak pakai KTP tempat itu nggak boleh ya. Harus punya KTP wilayah itu, KK, KTP. Kuburannya beli. Udah. Kan disuruh beli. Enggak ya. Jadi alhamdulillah. Siapa yang mau daftar duluan? Siapa yang mau daftar? Enggak beli. Mau saya yang beli di tahun 95. Kita beli cuma 1 meter kuburan itu 51 kakak. Karena belum ada yang meninggal, dipakai orang lain. Alhamdulillah. Sekarang warga kita sudah ada yang meninggal, nggak punya kuburan. Sekarang beli pertama 2 juta, sekarang sudah 3 juta. Beli kubur 3 juta. Itu masih murah. Nah, kono saya mau ngarang ke pirogen. 100 bayangan pirogen. Terus pokoknya ratusan juta. Itu kuburan. Oke, kembali lagi. Berarti setelah rawatib, isya juga sama, sebelum dan sesudah. Nyuwun tulung nek emang panjenengan sehat awake, ataupun kalau nggak sehat pakai duduk, silahkan rawatib kerjain, Bu, karena semua amalan sunnah yang puasa sunnah tujuannya untuk menutup kekurangan puasa wajib kita. Dan begitu juga sholat sunnah menutup kekurangan sholat
wajib kita. Setelah rawatib baru sholat tahajud, terus sholat duha. Barang siapa yang nggak bisa sholat tahajud, gantilah duha. Duha itu maksimal 12. Sementara perintah sholat tahajud tertera di dalam surat 17. Ini tujuan daripada manfaat daripada sholat tahajud. Surat 17 ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Fatahajjat bihi nafilah. Dan pada sebagian malam melakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. 2. Fadilah sholat tahajud. Arti tahajud adalah sholatnya sepertiga malam. Syaratnya tidak harus tidur dulu. Cuma jam segitu umumnya orang-orang habis tidur. Jika ibu pergi dari luar kota, kok ternyata pulangnya jam 3, langsung sholat boleh. Terus tidur, bablas tuh subuhnya. Nunggu subuh lah. Sering naik mobil ya. Fadilah sholat tahajud ada 2, adalah nafilatallah, sebagai ibadah tambahan pemantap ibadah yang wajib. Ibu nyuwun sewu nek tak gambarkan, ibu belanja ke pasar, terus belanjaan ibu timbangannya dimantepi, senang gak Bu? Kira-kira nek jenengan belanjaannya dimantepi timbangannya itu seikhlas yang jual atau kita minta? Kalau nggak dikasih berarti nggak minta kan? Bukan aku selangganan kini, masuk oto nggak ditambahi, itu namanya minta. Minta nggak? Oh minta, jujur kok. Ya dul ya, tangan di atas yang memberi itu lebih mulia daripada. Nah jangan jaluk ini ngisor, jangan jaluk ibu. Nek diwehi alhamdulillah. Nyuwun sewu telur sakrat nek ditimbang per kilo, bakule iki nyusut Bu. Sama dengan berambang bawang merah, bawang putih yang sudah kiloan gede, nanti nek diencer per kilo kurang Bu. Kalau saya dimantepi tabur malah jiko dini. Itu namanya rampok. Curang. Fadilah tahajud yang kedua adalah Allah menyebutkan ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Allah menyebutkan yaitu supaya Allah mengangkat ke tempat tertinggi, yaitu surga. Semoga tempat tertinggi surga yang nomor 1 bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya simpulkan inti apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan tema adalah cara mendekatkan diri kepada Allah, yaitu menjalankan 2 hal. 1, amalan-amalan yang sudah diwajibkan oleh Allah, wabil khusus sholat. Awal waktu dicintai Allah masuk surga, karena tujuan daripada sholat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, dan sholat itu sebagai sarana untuk minta tolong sama Allah. Yang kedua, menjalankan amalan-amalan yang sudah disunnahkan oleh Allah. Apapun bentuk amal sunnah adalah menutup kekurangan amalan wajib kita. Puasa sunnah menutup puasa Ramadan kita. Salat sunnah menutup sholat wajib kita. Semoga jamaah Majelis Taklim Nurun Nisa Ketilang Timur Semarang bisa mengamalkannya, insya Allah. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah mengijabahi doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, turunkan rahmat ya Allah kepada kami yang hadir saat ini ya Allah. Kemudahan ya Allah untuk amal soleh dimulai dari dunia yang hasilnya insya Allah sampai akhirat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Yang hadir saat ini sadar diri ya Allah, Engkau maha pengampun ya Allah. Ampuni kami yang hadir saat ini ya Allah atas segala dosa yang dilakukan sengaja ataupun yang tidak disengaja. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dan kami semua terhindar dari siksa neraka. Ya Allah, kami memohon kebaikan-kebaikan kami semoga istiqomah sampai langgeng hayat kita, akhir kehidupan kita ya Allah, dan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi fadilah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC, salah-salah kata saya minta maaf. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, salah kata saya sebagai manusia minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustazah Bunda Haji Sermas Muhammad Yusuf yang telah memberikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan tadi. Sebelum pengajian kita tutup, kita sama-sama membaca hamdal alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.